Harus izin. Iya. Karena apa? Bisa jadi gara-gara kita hajat, banyak tamu, apalagi pasang tenda, tetangga keganggu. Masih di sini nih dengan semangatnya ibu-ibu di MNC TV di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Sudah siap bertanya lagi belum? Iya, siapa mau nanya? Yang ini dulu, silakan Ibu. Nih, yang pasang alis dari kemarin sore nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mutiah dari Majelis Taklim Jami Darussalam, Desa Pule, Indramayu. Ya. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama mau nanya ya. Ya. Tanya ini pengalaman pribadi belum, tapi seandainya saya mengalami gitu. Pertama kalau misalnya kita sebagai hidup bertetangga, kalau misalnya ingin mempunyai hajat seperti pernikahan, khitanan atau apapun ya, apakah sesama tetangga kita harus izin atau gimana? Harus izin. Iya. Karena apa? Bisa jadi gara-gara kita hajat, banyak tamu, apalagi pasang tenda, tetangga keganggu. Izin ke RT, izin ke RW, izin ke orang yang rumahnya sekeliling rumah kita. Wajib izin. Bukan harus, wajib. Okay. Mengganggu orang. Karena kegiatan orang hari-hari terganggu dengan adanya kita hajat. Gitu. Satu lagi Mama. Nah kalau misalnya pembatasan rumah, tadi kan kalau misalnya bikin pagar itu ya, ini lain lagi topiknya. Nah kalau misalnya ini garis ya Ma, kalau bata kan begini, nah itu pasangnya di tengah-tengah apa ke sana? Kalau misalnya saya ambil contoh, ini tanah saya. Iya batasnya. Maka saya bikin batu bata di sini, bukan di atas sini. Kalau di atas sini ada hak orang yang sebelah sini. Oh, iya. Saya masang batu bata di sini. Oh. Jadi tidak ngambil hak orang lain sedikit pun. Tidak di tengah-tengah garis. Ya, karena garis dalam berarti. Betul. Rasul mengatakan, kalau ada orang ngambil hak tanah orang lain, ketika dia meninggal dunia, dihimpit oleh 7 lapis tanah. Hancur, menjelma kembali. Hancur, menjelma kembali. Terus seperti itu. Apalagi yang suka geser-geser. Hati-hati. Oke. Terima kasih Mama. Cukup sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ini ada A-nya sih. Diam. Orang Ipan, ngahurian halisi. diam Mama diam. Cuma merhatiin haliset. Mama, rumah saya itu kan di Jalan Buntu. Tetangga-tetangga, sudah tidak ada tetangga. Nah si jalanan buntu itu tuh berarti udah jadi hak saya? Bukan. Kalau Ipan, nih jadi jalan buntu. Di komplek, Ipan beli tanah batasnya sampai mana? Hak Ipan nggak sampai di ujung jalan buntu. Nah ini rumah saya sampai ujung jalan buntu. Iya, kalau memang belinya diukur sampai ujung jalan buntu, sampai yang buntu hak Ipan. Tapi kalau Ipan belinya yang disertifikat semeter sebelum buntunya, artinya hak Ipan semeter sebelum buntunya. Kalau dalam itu ada orang ngebangun, jangan marah karena hak orang. Ini mah udah sejalan buntu rumah saya, si jalannya berarti itu udah milik saya. Oke, Mama ngerti. Tapi waktu ada ijab kabul jual beli, itu ke ujungnya itu dihitung nggak dibeli sama Ipan atau tidak? Milik umum tapi buntu. Oke. Artinya kalau itu pasum Bu, pasum. Kalau ada orang ngapa-ngapain, nanam pohon atau anak-anak bermain, artinya Ipan tidak boleh marah karena hak umum. Karena kan itu tidak punya tetangga saya. Kenapa? Tidak punya tetangga. Yang salah Ipan, kenapa beli rumah di jalan buntu? Maksudnya ini jalan buntu nih. Ini tanah saya. Nah ini gimana? Itu kalau memang hak umum, Ipan nanam pohonan orang juga. Orang umum mau ngapain di situ, orang nggak ada rumah orang. Makanya, walau apapun yang terjadi, walaupun tidak ada rumah orang, Ipan tidak hak untuk memiliki. Tapi untuk numpang, naruh jemuran, boleh. Kan Tapi kalau suatu saat diambil sama orang umum, berikan karena hak mereka. Kan tanahnya tanah saya. Tanahnya punya siapa? Saya.
Kan tadi mama tanya. Iya, ini buntu nih. Nih, sepanjang jalan buntu ini tanah saya nih, Ma. Ya udah. Berarti ini Punya Ipan. iya gitu. Iya. Kayak Mau nanya pegang sama nggak ini anak kecil. tanah buntunya. Ini tanah. Ya. Ipan beli. Sampai ujung sini. Ipan bikin rumah di sini. Ini teh jalan teh buntung kadio. Kalau iya dibeli sama Ipan, punya Ipan semuanya. Ya gitu. Walaupun Ipan mau tiduran, mau ngelonjor, mau ngejemur di dia tenan naon. Punya Ipan. Punya Ipan. Ya. Lu ngapain nanyain yang udah dibeli? Enggak, maksudnya kan itu kan jalanan, tapi depan saya juga tanah saya, ini tanah saya, itu tanah saya. Kelak. Depan ini tanah saya. Belakang tanah saya. Ini tanah saya. Tapi ada jalanan, artinya itu tetap milik umum. Umum mau ngapain di situ? Iya terserah. Kecuali kalau Ipan membeli tanah Pasum tadi. Beli ke siapa? Beli ke negara. Enggak ada yang punya. Ya udah, hanya boleh mempergunakan hak guna pakai, bukan hak milik. Oh oke. Berarti nggak usah bayar apa-apa. Iya, hak guna pakai. Tapi boleh dipakai. Boleh. Ngejemur baju. Telentang boleh telentang. Ngejemur hayam. Pusap. Boleh. Ipan punya binatang. Ngejemur ular kalau habis mandi. Ngejemur naon deh Ipan? Kolor. Sebelumnya. Ya udah. Enggak, Ipan punya binatang banyak, Bu. Iya. Lanjut, Pak. Sok. Lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Mana? Silakan, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mah, nama saya Apunten ya, Mah, Sami, Dede. Oke. Dede panjang naon? Mohon Mama Dede pinter, abi mah Dede sawang sulna. Sami wae, Bu, sami wae. Mohon. Punten ya, Mah. Mangga. Pribadi abdi gaduh tetanggi. Saya punya tetangga Gak apa-apa, tapi nanti jauh. saya terjemahkan. Oh iya. Tapi jauh, Mah. Nah, ada tetangga jauh. Iya, suatu hari, Assalamualaikum gitu. Mah Haji, hapuntennya, abdi rambut acis gitu, Mah. Mau pinjem uang. Suatu hari datang mau minjem uang. Iya, gitu. Terus saya kasih karena itu belum pernah ya, Mah. Terus pulang aja dia. Datang setengah bulan lagi gitu. Setengah bulan lagi, Assalamualaikum lagi, Assalamualaikum, Mah Haji. Kumanya yang itu teh teka bayar hampuran ya Mah Haji. Tapi rek nambut deui gitu, Mah. Oke, utang sebelumnya belum dibayar, taunya dia mau minjem lagi. Iya, gitu. Tapi saya kasihan, Mah, karena itu meskipun tetangga jauh agak saudara gitu. Oke, Gimana terus? solusi saya? Apakah dikasih atau tapi jangan? Tapi itu udah bayar-bayar itu, Mah. Kalau seandainya Anda bilang tetangga jauh masih saudara, kalau layak dikasih aja. Kok punya hak dia sebagai saudara? Saudara muslim aja gitu, Mah. Hah? Saudara muslim. Iya, kan tetangga ada 3 hak. Iya. 1 hak, rumahnya dekat berbeda agama. 2 hak, rumahnya dekat satu agama. 3 hak, rumahnya dekat satu agama masih family. Anda bilang dia rumahnya jauh, minjem, dibayar, datang minjem lagi. Kalau Anda berkenan kasih, Rasul mengatakan, siapa yang 2 kali meminjamkan uang dengan jumlah yang sama, ikhlas karena Allah, pahalanya sama memberi 1 kali. Misalnya, ini orang minjem 1 juta, sebulan belum bayar. Minjem lagi 1 juta, dia minjem karena Allah, Anda juga karena Allah, dia tidak bayar karena nggak punya duit. Rasul mengatakan sama Anda memberi 1 kali 1 juta, kasih. Tapi kalau Anda tidak rela, bilang aja maaf nggak ada, apa susahnya gitu Cedede. Oh iya. Ya. Tapi ngomong. ada, Mah, misalnya di saya. Misalnya itu. Maksudnya sebetulnya uangnya ada, tapi maksudnya biar dia tanggung jawab juga karena ngomongnya minjem. Makanya saya bilang begitu. Kalau Anda masih ada hati, karena masih family dan masih keluarga, Anda kasih berapa aja. Kalau udah 3-4 kali, udah kasih ongkos pulang aja. Begitu, kembali kepada Anda. Oke, kondisinya itu sangat membutuhkan atau tidak? Iya. Membutuhkan. Ya. Kalau dia sangat membutuhkan, misalnya suaminya sakit parah, bahkan meminjamkannya hukumnya wajib. Iya. Oke. Kalau sangat membutuhkan. Mah, kalau misal ada orang yang seperti itu, tapi jadinya tuh maaf ya, kebiasaan dan menggantungkan hidupnya tuh ke kita jadinya. Mentang-mentang dikasih Ngandelin terus. kalau orang Betawi bilang. Gitu, gimana? Iya. Memang tidak sedikit ya keluarga yang ngandelin.
sering dibantu, ditolong, bolak-balik, kembali kepada kita. Makanya saya tadi bilang, kalau kita kira-kira tidak mau memberikannya, terus terang aja, maaf, tidak ada, tidak berdosa. Karena salah dia, begitu sih Dedeh. Mohon maaf ya. Nah gitu ya. Acara Maaf ya, dari Ma. Dedeh ke Dedeh. Iya. Tadi saya belum itu dari Riyadul Mutakin, Cipanas, Rangkas Bitung, Banten. Ya udah. Mama, puntennya. Ya. Jangan lupa majlis talimnya nggak disebut. Cie, akrab Bapak Ipan. Jadi kalau Mama. memang Anda tidak redo, udah cukup. Asal jangan diomong-omong sama orang, hilang Ya. pahala Anda. Ya, mohon ya, Ma. Mangga. Terima kasih. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya Bu Dede. Mah gimana kalau ada orang minjem duit ke kita tuh kayak butuh banget. Tapi kok ngeliat postingan di Instagram tuh, dia tuh hobinya tuh piknik lah. Kalau apalah itu yang gitu. terjadi, Ya. benar dia piknik, benar dia belanja, jalan-jalan yang mempergunakan duit, lebih baik jangan. Karena buat dipakai yang tidak bermanfaat. Iya. Nggak usah kalau tahu begitu mah. Iya. Siapa tahu di postingan itu bohong-bohongan. Iya. Bisa aja mendingan kan, cuma ngasih ke konten. orang yang benar-benar membutuhkan. Betul, kita Ya, kan tahu siapa yang membutuhkan. Ya. Kelihatan mata. Ya. Siap mah. Oke. Lanjut. Siapa yang mau nanya? Silakan Ibu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Lutfia. Kenapa Vivi. Bu Vivi? Dari mana Bu Vivi? Dari Majelis Taklim Darussalam Indramayu. Ya. TMNT. Tanya Mama yuk. Ada sesuatu cerita begini. Waktu itu ada teman saya pinjem uang kas pada organisasi. Padahal tidak dia sendiri yang pinjem tuh mah uang kas itu. Tapi ada yang kepo, ada yang usil gitu. Dia omongin. Terus bagaimana ya solusinya Mama? Pada orang Yang itu. megang duitnya bendaharawannya siapa? Ya ada bendahara. Iya. Yang minjem anggota. Ya, situ. yang minjem anggota. Ya, berarti yang bendaharanya ini bawel ngomong. Si Anu minjem. Nggak perlu diomongin, rahasia dia. Begitu. Iya, benar. Atau kalau taunya bukan dari bendahara itu juga nggak usah dibahas juga. Nggak usah Pak? dibahas juga. Iya, benar. Sok tahu urusan orang. Kecuali kalau tidak dibayar. Begitu. Iya benar. Ah. Dibayar nggak? Dibayar. Ya udah. Dibayar. Ya udah, ngapain lagi? Ya itu maksudnya tuh bagaimana solusinya tuh cara? Solusinya jadi orang jangan suka ngomongin orang. Kayak orang nggak pernah pinjam duit doang. Dalam ilmu fikih boleh pinjam duit asal dibayar. Begitu. Bagus, Ma. Iya, betul ya, Ma. Berarti ini dia tukang ngomongin orang, sotoy. Itu dilarang dalam Islam. Iya, benar. Urusan orang bukan urusan kita. Begitu. Orang tahu itu pasti dari dianya ya Maya yang megang uang itu ya. Mana gue tahu. Belum tentu. Jangan nuduh juga. Jangan Anda bilang pas dia orangnya siapa tahu dari bendaharawan yang megang duit dia ngomong sama orang. Si Anu minjem duit, si Anu itu. Makanya Benar. kita tanggung jawab. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Oke. Begitu. Karena pinjam duit juga nggak memalukan. Yang memalukan itu Iya. kok nggak bayar. Iya, Bayar. benar. Makanya saya tanya, dibayar apa Penting tidak? tanggung jawab ya Mah. Kenapa? Yang penting tanggung jawab. Makanya ngapain lu nanyain, repot. Tidak Ya perlu kan ditanya. harus ada solusinya kan itu Mama. Solusinya mah jangan ngomongin orang. Tidak perlu ngomongin orang. Kita juga punya aib. Oke. Ya betul Mama. Ya. Tidak ada manusia yang bersih tidak punya salah. Iya, betul. Ngapain ngomongin orang? Yang penting dia minjem, dia dibayar. Toh lu juga yang ngomongin nggak ngebayarin. Iya betul Mama. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya jika Kela, ada apa? orang Kela. membicarakan tentang keburukan orang lain kepada kita, udah stop di kita aja, nggak usah disebarkan lagi. Makanya Iya. ini kayaknya banyak yang tukang rumpi ini. Siapa lagi mau nanya? Ke sini ada, silakan Sok. berdiri. Silakan, sini. Mangga, Sini. punten. Langsung pointernya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan
Perkenalkan, nama saya Sopi dari Majelis Tahlil. Tahlim. Tahlil. Majelis tahlil jadi. Tahlim. Darussalam, Desa Pule, Indramayu. Ya. Oke, Kalau boleh. majelis tahlil ngumpul pas ada yang meninggal aja. Oke. Saya Mama yuk. Pakai mai. Saya mau nanya Mama. Majelis tahlil. Kan saya punya warung. Jadi jam 4 sore tuh banyak ibu-ibu kumpul, teman-teman saya kumpul pada gibah. Di tempat usaha kita. Iya. Ibu dengerin? Ibu dengerin nggak? Iya aku dengerin nanya, yang diomongin tuh siapa? Ah kamu mah kepo, katanya pengen tahu Oke. aja. Kamu Padahal nggak- dia ngomongnya di depan warung kita. Iya, aku kan penasaran. Kalau saya, maaf. Kalau saya orangnya suka nggak suka gue ngomong. Kalau ada orang ngomongin apalagi di rumah kita, apalagi di warung kita, kalau saya ngomong kayak lu orang bener aja, bubar, dosa. Anda harus begitu tegas karena tidak akan berkah warung kita. Kalau ada ngomongin orang. Bahkan Anda bilang saya suka kepo, pengen dengerin sarwa gelona gelo kabeh. Salah. Jadi kita wajib membatasi mana yang boleh kita kepo, mana yang tidak begitu. Mereka Tidak. ngobrolnya depan kita cuma dengerin sampai pas Betul, oh, mereka ngobrol sama gitu. kita. Tapi kita nggak ikut ngomong, coba nggak dengerin. Sarwa gelona, lu nimbrung di situ, lu ngedenger tanggung jawab. Dengerin nih, Allah berfirman di dalam Bani Israil 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngomong yang kamu tidak tahu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian di yaumil akhir semua dimintai pertanggungjawabannya hati-hati Anda. Makanya tolak. Perhatiannya Mama. Makanya tolak. Jangan pada ngomongin orang di sini. Gue nggak mau, rumah gue rusak. Begitu. Ya. Disampaikannya, ya. Saya tahu kan mau buat tetap sampaikannya sambil bercanda. Jangan ngomongin orang dong, gitu-gitu aja. Kalau iya. saya emang langsung saya ngomong. Kalau saya tegas saya orangnya. Begitu. Ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ntar kalau pada nggak ngerumpi lagi dagangan sepi. Bodoh amat, rezeki Allah yang ngatur, bukan manusia yang ngatur. Iya. Begitu, ngapain lu susah. Yaudah mah tampaknya sudah habis waktunya. Hah? Waktunya Nggak sudah tahu, habis. kata Ipa. Iya. Oke mah. Udah lewat hari Senin. Waktu sudah habis. Mudah-mudahan bagaimanapun kondisi tetangga kita ikut tanggung jawab untuk berubah jika ada salah. Karena tetangga saudara kita yang paling dekat. Betul. Saling menghargai satu dan yang lain. Betul. Itu supaya hidup kita juga lebih nikmat menjalaninya. Boleh doa untuk kita semua. Ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua bersaudara, berkeluarga. Kami sadar kami manusia, tidak ada yang bisa hidup tanpa orang lain. Kami sadar kami manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dijadikan oleh-Mu ya Allah, kami punya tetangga, punya saudara, punya keluarga. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, agar kami dengan tetangga kami seperti saudara bisa saling mengerti, saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban. Namun ya Allah, kami sadar ini dunia. Tidak semua yang kami butuhkan diberikan oleh-Mu ya Allah. Pasti ada tetangga yang toksik, tetangga yang menyebalkan. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, agar mereka disadarkan oleh-Mu ya Allah. Atau kami diberikan kesabaran menghadapi mereka. Karena Rasulullah mengatakan kalau kami sabar menghadapi tetangga yang menyebalkan, sampai kami meninggal, tempatnya surgamu dan mendapat ridho dari-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Ibu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.